Halo sesama Gemini, jumpa lagi di Tele Arkana bersama saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil aja yang relate, yang tidak relate abaikan saja. Ya, ini Uranus sudah mulai masuk ke Gemini ya, ke konstelasi kita teman-teman. Jadi kita di sini akan merasakan bahwa ada sesuatu yang baru mencuat dari dalam diri kita ya. Itu bisa jadi gaya berpikir yang baru, cara berbicara yang baru, lalu kemudian ya ada sedikit banyak ada perubahan lah di dalam diri kita ya, karena adanya Uranus di Gemini ini, dan itu terjadinya cukup perlahan karena Uranus di Gemini ini durasinya itu dia ada di Gemini bisa sampai 7 tahun ke depan. Jadi perlahan-lahan kita mengalami sebuah perubahan, yang mana perubahan itu tentunya untuk kebaikan kita ya. Oke. Hari ini tidak melakukan Celtic Cross teman-teman Gemini. Kita cukup menggunakan 3 card spread saja. Oke, mari kita lihat energi utama untuk teman-teman Gemini saat ini. Semesta, energi utama untuk kami di sini. Ya, saya juga Gemini ya teman-teman ya. Kita follow Gemini di sini. Kita lihat apa energi utama untuk kita hari ini. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, split it. Energi utama kita pada hari ini, Six Chakra, Archangel Metatron. Ya, ini Six Chakra ini third eye chakra ya teman-teman Gemini. Third eye chakra itu kaitannya dengan mata ketiga atau intuisi. Jadi di sini kita diminta untuk mendengarkan intuisi kita ya. Bisa jadi intuisi kita lagi keblokir, third eye chakra kita lagi keblokir sehingga kita tidak bisa melihat ke depan. Tapi apa yang saya rasakan adalah malah semakin kuat ya, sebaliknya ya. Ini bukan sebuah energi yang keblokir gitu ya. Tapi bisa jadi teman-teman pada saat ini karena mungkin ada 1 atau 2 kejadian maaf, yang akibatnya mempengaruhi terblokirnya third eye chakra ini ya, intuisi ini ya. Tapi saya pribadi third eye chakra semakin menguat di sini ya dengan adanya Uranus di Gemini itu ya. Lalu kemudian ini juga Neptune pada saat ini di Pisces gitu ya. Ada beberapa planet di sini, Neptune, Merkuri, dan kemudian Saturnus itu posisinya ada di Pisces sekarang. Jadi tentunya yang terkait dengan intuisi, imajinasi, dan mimpi itu semakin menguat ya teman-teman di sini. Itu energi utama kita pada hari ini. Oke. Mari kita lihat dengan what's the tea. Ada apa untuk teman-teman kolektif Gemini kali ini? Semesta, let's shuffle. 1, 2, dan 3. Let's split the deck. Ya, untuk kita hari ini, hung up, fixated, obsessive attachment, focusing in. Ya, ini seperti hung up ini seperti energi yang nyantol gitu ya. Entah nyantol ini terkait hang up itu
menggantung gitu ya. Ini terkait relasi atau terkait pekerjaan, bisa jadi apapun itu ya teman-teman Gemini ya, bisa relasi. Kalau memang di relasi berarti kita ada sebuah ikatan gitu ya, ikatan yang menyebabkan kita itu sulit untuk move on mungkin. Lalu kemudian di pekerjaan kita merasa, kalau itu konteksnya pekerjaan, kita merasa bahwa kita merasa digantungkan oleh perusahaan gitu ya, apapun itu termsnya atau kondisinya. Kalau kita di keluarga ya kita merasa bahwa kita terlampau nyaman di zona nyaman, sehingga kita ketika memutuskan untuk keluar dari zona nyaman atau mencari sesuatu di luar gitu ya, di luar lingkup keluarga, kita merasa tidak nyaman gitu ya. Tapi di sini dengan adanya energi Six Chakra Archangel Metatron, kita diminta untuk mendengarkan intuisi kita ya. Apapun itu nantinya yang mungkin saya merasa bahwa nantinya akan membantu kita untuk tidak lagi hang up ya teman-teman. Oke, kita lihat lebih dalam dengan menggunakan tarot. Oke, semesta. Apa yang harus diketahui oleh teman-teman Gemini pada saat ini? Berikan kami petunjuk 3 kartu yang menunjukkan masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Oke, let's split the deck. Terima kasih semesta. Kartu pertama, masa lalu. Kita mendapatkan Nine of Wands, Wounded Warrior energi ya. Lalu kemudian kartu kedua, Nine of Swords. Lalu kemudian kartu ketiga, Six of Swords. Ya. Oke. Bottom of the deck. Di sini ada Seven of Swords. Ya. Ini tampaknya kita atau teman-teman Gemini di sini itu sedang semacam memikirkan untuk lepas dari sebuah ikatan ya, sesuatu itu, entah hubungan atau pekerjaan atau situasi yang stuck lah intinya, yang membuat kita tidak bisa bebas bergerak begitu ya. Kita lagi memikirkan itu. Kita berusaha untuk mencari jalan terang di sini. Dan di masa lalu ya kita sudah cukup berusaha ya, mati-matian di sini. Nine of Wands di sini Wounded Warrior energi. Jadi di sini kita sudah mencoba berbagai macam cara. Dan di masa lalu tampaknya itu cukup membuat kita jengah ya, membuat kita jengah dan membuat kita capek gitu ya. Ternyata tidak membuahkan hasil gitu. Jadi ini seperti ada stuck energi di masa lalu dengan adanya Nine of Wands ini. Lalu kemudian saat ini, karena kita sudah di masa lalu itu terjebak dan stuck dalam sebuah terms atau kondisi apapun ya ini ya teman-teman ya, bisa terkait relasi, bisa terkait usaha, bisa terkait pekerjaan, sekolah, studi mungkin, atau terkait keluarga atau hubungan antara orang tua dan anak gitu ya, macam-macam ya terms and kondisinya ya. Itu saat ini membuat kita sampai kepikiran sekali teman-teman. Jadi di sini itu membuat kita tidak bisa tidur gitu ya, never ending nightmare. Nine of Swords ini adalah intinya adalah never ending nightmare, tidak berhenti kita bingung untuk mencari jalan keluarnya gitu ya. Itu
Lalu kemudian di masa yang akan datang itu kita mendapatkan Six of Swords di sini. Jadi kita bergerak dari tempat yang saya rasa mungkin dari tempat yang stuck ya, tempat yang stuck ke tempat yang bisa membuat kita berkembang di sini ya. Apapun itu, terkait apapun itu terms and kondisinya ya. Jadi gunakan discernment, gunakan intuisi kalian, lihat kondisi kalian apakah ini terkait pekerjaan ataupun terkait hubungan atau terkait keluarga gitu ya. Jadi intinya Six of Swords di sini adalah bergerak dari kekacauan ke kedamaian gitu ya. Itu karena kita di masa lalu dan saat ini kita merasa stuck gitu ya. Jadi nanti untuk kedepannya kita bergerak untuk mencari tempat yang lebih enak, yang lebih bisa bebas dan leluasa untuk bergerak gitu ya. Dan kita di sini diminta untuk mengandalkan six chakra itu tadi ya, Archangel Metatron, six chakra, third eye chakra gitu ya. Kita mengandalkan intuisi kita. Oke, mari kita lihat lebih dalam dengan mengklarifikasi masing-masing kartu ini. Oke semesta, mohon bantuan agar kami bisa lepas dari stuck energi ini. Apa yang harus kami lakukan? Bantu kami untuk mengidentifikasi masing-masing dari 3 kartu ini semesta. Oke, mari kita shuffle 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Untuk Nine of Wands diklarifikasi dengan Two of Pentacles. Kita ambil 3 kartu ya teman-teman. Three of Pentacles dan The Chariot. Oke. Ya. Nine of Wands diklarifikasi dengan pertama Two of Pentacles gitu ya. Kita berusaha untuk di sini untuk juggling ya. Di masa lalu apapun itu kita berusaha untuk menyeimbangkan diri di sini. Kita berusaha untuk menemukan sebuah apapun itu kesuksesannya ya, kesuksesan dalam karir, asmara gitu ya, studi gitu ya, keluarga, macam-macam. Jadi di sini Two of Pentacles di sini adalah kita di masa lalu capek juggling gitu ya, juggling banyak yang mesti harus dilakukan, sibuk sana sini gitu ya, berusaha untuk menyeimbangkan banyaknya apa yang aktivitas di sekitar kita gitu ya. Dan kemudian diklarifikasi lagi dengan Three of Pentacles gitu ya. Dan kita akhirnya menyelesaikan itu. Kita menyelesaikan tugas kita di sini. Jadi di sini Three of Pentacles di sini dia bikin semacam statue gitu ya, semacam patung. Patung ini adalah patung orang yang membawa pekerjaan gitu ya, membawa beban gitu ya. Jadi di sini adalah kita Three of Pentacles di sini benar-benar melakukannya itu dengan sepenuh hati gitu ya. Apapun itu jugglingnya kita berusaha sepenuh hati untuk mempertahankan dan menyeimbangkan aspek-aspek di kehidupan kita gitu ya. Apapun itu, pekerjaan, asmara, apapun itu ya. Dan di sini apa yang kita lakukan itu harapannya kita bisa untuk bergerak dan mengubah keadaan teman-teman. The Chariot di sini adalah bergerak untuk mendapatkan kemenangan ya. Jadi di masa lalu kita berusaha untuk
berusaha untuk melakukan segalanya, menyeimbangkan semua aspek kehidupan kita untuk mencapai sebuah kesuksesan gitu ya. Tapi nyatanya kita mencoba banyak hal, itu kita tetap stuck gitu ya. Dan kita diminta untuk keep going di masa lalu, dan kita melakukan itu teman-teman. Dan akhirnya justru karena kita diminta keep going itu, kita seperti merasa dalam mimpi buruk ya. Karena ini kok merasa bekerja terus, selalu kemudian banyak yang harus saya lakukan, ini tugas kantor ini tidak kunjung-kunjung selesai gitu ya. Belum selesai masih ditambahi lagi kan gitu. Itu seperti itu ya rasanya, energinya itu kalau misalnya terkait pekerjaan gitu ya. Itu lalu kemudian di kondisi saat ini semesta mohon bantuan untuk klarifikasi. Nine of Swords di sini. Oke, kita sudah terlalu banyak. Mari kita klarifikasi Nine of Swords. Jadi sekarang ini kondisinya kita itu lagi kepikiran gitu ya, sampai tidak bisa tidur gitu ya. Ini gimana ya, pekerjaan tidak selesai gitu ya. Kita sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk bergerak cepat, tapi ternyata masih ditambah lagi gitu ya. Lalu kemudian Six of Swords diklarifikasi dengan The Lovers. Lalu kemudian yang kedua adalah Knight of Swords. Ya, The Lovers ini energi utama kita ya teman-teman. The Lovers ini energi Gemini, Knight of Swords. Lalu kemudian yang ketiga adalah Ten of Wands. Ya, ini akhirnya ya kita mendengarkan intuisi kita di sini ya. The Lovers di sini akhirnya kita take decision gitu ya. Jadi The Lovers ini intinya tidak hanya terkait cinta sejati atau sebuah relasi gitu ya, tapi pada makna dibalik The Lovers ini adalah ya take decision, ambil keputusan, di mana energi feminin didasari atas selarasnya energi feminin dan maskulin ya, dan dibantu oleh malaikat Gabriel di sini terkait pengambilan keputusan itu. Dan di sini kita pada akhirnya mengambil keputusan untuk ya ini terlalu berat, apapun itu pekerjaannya yang membuat kita stuck di sini itu terlalu berat. Dan saat ini kita lebih pada meletakkan sementara gitu ya, beban yang tidak kunjung selesai ini ya. Dan itu diklarifikasi dengan Knight of Swords di sini. Knight of Swords di sini adalah pergerakan yang cepat, sangat cepat sekali Knight of Swords di sini. Jadi dia on the point, to the point gitu ya orangnya. Knight of Swords di sini ini energi kita juga, energi Gemini, Libra, Aquarius. Jadi di sini kita dengan cepat mengambil keputusan untuk meletakkan beban itu tadi ya. Jadi saya merasa di sini ada energi pasrah gitu ya. Ada energi pasrah, ada energi bahwa ya sudah, kalau memang misalnya kita didukung semesta, apapun itu usahanya, apapun itu proyeknya, apapun itu relasinya, pasti suatu saat nanti akan kita menemukan sebuah titik terang di sini. Jadi The Lovers, Knight of Swords dan Ten of Wands di sini
Saya merasa ini lebih pada energi berpasrah diri ya. Karena sudah ya sudah, mau stuck mau gimana lagi, mungkin belum waktunya untuk kita untuk memperoleh sebuah pencerahan ke tahap yang selanjutnya gitu ya. Oke. Di masa yang akan datang, mari kita klarifikasi Six of Swords. Ya, jadi di masa lalu kita berusaha untuk move on, berusaha untuk menyelesaikan proyek, memenangkan proyek, tapi ternyata hasil akhirnya tidak kunjung tiba, dan akhirnya saat ini kita berpasrah diri ya teman-teman. Ya sudahlah, kita go with the flow aja sama semesta. Apa yang terjadi gitu ya. Yang penting di sini kita sudah berusaha gitu ya. Oke, sekali lagi untuk Six of Swords semesta. Untuk Six of Swords kita mendapatkan kartu Ace of Cups, lalu kemudian Temperance, lalu kemudian Eight of Cups ya. Oke. Bottom of the deck, the Sun. Ya, di sini the Sun di sini saya melihat lebih pada bukan pada kebahagiaan saja ya, tapi the Sun di sini adalah kita mendapatkan kejelasan ya di sini. Itu tadi melalui Six Chakra Archangel Metatron kita diminta untuk menggunakan intuisi kita untuk melihat semua kondisi yang ada di sekitar kita, dan kita mendapatkan penerangan dari semesta teman-teman. Dengan kita berpasrah diri, oke semesta, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, kami stuck di sini, apa yang harus kami lakukan, dan di masa yang akan datang semesta seperti menunjukkan jalannya gitu ya. The Sun di sini adalah sebuah kejelasan. Intinya ketika kartu The Sun ini muncul di atas meja gitu ya, di spread gitu ya, maka itu akan memberikan sebuah bisa jadi pertama adalah kebahagiaan, yang kedua adalah kejelasan untuk semua spread gitu. Jadi di sini kita seperti mendapatkan sebuah kejelasan. Akhirnya yang membuat kita di masa depan itu bisa bergerak dari tempat yang stuck ke tempat yang flow gitu ya. Jadi saya melihat di sini Six of Swords di sini, jadi kita berusaha untuk bergerak dari permukaan air yang seperti di laut itu, seperti ombak yang cukup besar dan berputar-putar gitu ya, bergerak ke arah ombak yang permukaan air atau laut yang lebih tenang gitu ya. Di sini yang lebih flow alirannya, mungkin satu arah gitu ya alirannya ya, jadi jelas. Jadi kita seperti ke depan itu bergerak menuju ke arah kejelasan, dan itu diklarifikasi dengan Ace of Cups. Bagi teman-teman Gemini yang ini relate dengan kondisi terkait relasi, maka ya kalian menemukan tambatan hati kalian ya. Di sini kalian menemukan tambatan hati kalian, dan kalian seperti mengikuti kemana seseorang tersebut pergi gitu ya, dan membawa mereka ke sebuah tempat atau ke sebuah kondisi yang lebih damai. Begitu pula dengan kalian gitu ya, kalian bersama-sama bergerak ke arah yang lebih damai di sini, karena kalian menemukan seseorang di sini yang ya ini tambatan hati saya, ini orang yang saya cintai, ini true love bagi saya ya.
Dan ini pemberian semesta, teman-teman. Orang ini, orang yang mencintai kalian ini, pemberian semesta. Atau kalau misalnya ini adalah konteks ketika kalian tidak sedang berelasi atau kalian memilih untuk single dan tidak berelasi, itu Ace of Cups di sini bisa berarti adalah self love ya, cinta diri sendiri. Kalian berusaha menyayangi diri kalian sendiri, memenuhi diri kalian dengan energi cinta gitu ya, memanjakan diri istilahnya ya, Ace of Cups di sini. Dan ini kesempatan ini benar-benar pemberian dari semesta gitu ya. Jadi karena kita capek di masa lalu, akhirnya kita berfokus pada diri sendiri dan menyenangkan diri sendiri gitu ya. Kalau memang sudah capek ya capek, tidur istirahat gitu ya. Kalau memang sudah waktunya sudah tidak capek lagi ya kita bangun, ya kita kerja lagi gitu ya. Itu lalu kemudian diklarifikasi juga dengan temperance di sini ya. Ya uniknya teman-teman Gemini, temperance di sini karena ini adalah after tarot deck. Jadi ini adalah kondisi dimana setelah kejadian di Classic Rider-Waite gitu ya. Jadi kalau di Classic Rider-Waite, temperance di sini masih juggling 2 cup gitu ya, mengubah air menjadi anggur. Nah, di sini dia sudah selesai, teman-teman. Sudah selesai, dan dari hasil jugglingnya itu, dari hasil alkemisnya itu, dia merubah energi negatif menjadi energi positif ya di sini. Akhirnya dari dalam cup itu muncul sebuah merpati, teman-teman. Jadi merpati di sini adalah simbol of peace, kedamaian. Jadi dia seperti mengubah kondisi gitu ya, yang semula stuck atau kacau atau negatif apapun itu menjadi kondisi yang damai. Dan ini sudah kita lakukan, kita bisa lakukan nantinya di masa depan, dan kita berhasil membawa ke arah kedamaian gitu ya. Dan kita diminta untuk pergi ke arah kedamaian tersebut dan mencari cup ke-9 di sini ya, 9 of cup di sini, mencari cup ke-9. Cup ke-9 itu adalah wish fulfillment atau keinginan yang ingin kita capai gitu ya. Jadi kita diminta untuk dari itu kita keep going. Jadi saya merasa bahwa di sini di masa lalu hingga saat ini kita itu berada dalam sebuah kondisi atau tempat yang tidak membuat kita berkembang, teman-teman. Dan di masa depan kita diminta oleh semesta, dan kita pun juga nantinya tampaknya ke depan kita akan berpindah tempat gitu ya. Kalau itu terkait kediaman ya kita berpindah rumah, berpindah pekerjaan, atau berpindah ke lain hati juga bisa, teman-teman. Jadi dari satu relasi ke relasi yang lain ya itu masih sangat dimungkinkan. Intinya kita berpindah ke arah yang dimana ketika kita berada di tempat itu kita bisa maju dan berkembang dan bisa bergerak lebih bebas gitu ya. Oke, mari kita lihat saran dari semesta. Oke semesta, bantu kami dengan saran untuk kita bergerak ke arah kedamaian ini, dan bagaimana kami bisa mendengarkan intuisi kami dengan baik gitu ya semesta. Let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Let's split the deck. Saran dari semesta yang pertama, The Moon. Yang kedua, High Priestess ya, itu tadi ya, Six Chakra, Archangel Metatron. Dengarkan intuisimu. High Priestess di sini adalah intuisi. Yang ketiga, Ace of Pentacles. Bottom of the deck, Six of Swords lagi, teman-teman, diklarifikasi lagi ya. Kita di sini seperti ditekankan banget ya sama semesta di sini, tidak perlu takut, teman-teman.
Nggak perlu takut, keep going gitu ya. Terus bergerak ke depan. Kalau emang capek ya istirahat, jangan berhenti gitu ya, istirahat. Kalau sudah capeknya hilang ya kita bergerak lagi gitu ya. Jadi kita temun di sini diminta untuk tidak takut dan lebih mendengarkan intuisi kita dengan adanya kartu The High Priestess juga. The High Priestess ini adalah keeper of secret. Dia adalah orang yang sangat mendengarkan intuisinya, dan kebetulan High Priestess dan The Moon di sini sama-sama mengindikasikan intuisi, teman-teman. Jadi kalau ini intuisi terkait kondisi di sekitar kita, High Priestess ini adalah kondisi di inner world kita gitu ya. Jadi kita diminta untuk benar-benar apapun kondisinya kita diminta mendengarkan intuisi kita. Dan Ace of Pentacles. Nah, di sini semesta seperti memberikan sebuah rezeki nantinya ya. Akan memberikan sebuah seperti hadiah gitu ya, kalau kamu bisa mendengarkan intuisimu dan kamu bisa bergerak sesuai saran dari semesta gitu ya, kamu nanti akan mendapatkan hadiah dari semesta, yaitu berupa Ace of Pentacles ini, teman-teman. Itu mari kita lihat untuk monologi Oracle. Oke, kita mendapatkan New Moon Eclipse. New Moon Eclipse, expect powerful change. Jadi ya, kita diminta untuk siap-siap untuk terkait adanya perubahan ke depan ya, teman-teman. Ini dari stuck energi menjadi moving energi gitu ya, ke arah yang lebih oke gitu ya untuk kita ya. Lalu kemudian dengan animal spirit apa yang perlu kita embody di sini, yang perlu kita ambil energinya di sini, kita tiru energinya. Oke, kita mendapatkan Sea Otter, teman-teman. Sea Otter spirit, happiness. Be the master of playful living. Release expectation and enjoy every day. Let worry go and instead choose love. Surrender to the waves. Your good destiny of love is sure. Jadi di sini benar sekali ya, teman-teman. Kita diminta untuk surrender of the waves, surrender to the wave gitu ya. Apapun itu ombaknya seberapa keras gitu, kita diminta untuk tidak melawan, dan kita harapannya dengan adanya kita mengikuti ombak itu kita bisa bergerak ke arah yang jauh lebih tenang gitu ya. Itu, dan kita diminta untuk menganggap sebuah perubahan ini sebagai sebuah permainan kehidupan ya, teman-teman. Jadi tidak perlu dianggap serius, tidak perlu terlalu dipikiri. Kalau memang sudah waktunya untuk berpindah tempat atau berubah, tentunya semesta akan memberitahu dan semesta sendiri yang akan membimbingnya, teman-teman. Semesta tidak akan melepaskan kita, karena kita dan semesta adalah satu. Oke? Sekian dari saya, teman-teman Gemini. Terima kasih sudah berkunjung. Jaga pikiran, jaga hati. Sampai jumpa di bacaan yang berikutnya. Salam satu semesta. Terima kasih.